Jadi waktu itu saya pengen nikah Kak Mel, saya sama calon suami ngumpulin uang setiap bulan tapi malah nggak kumpul-kumpul Kak. Yang ada habis kepake. Sampai suatu hari saya pasrah dan berdoa, "Ya Allah, kalau saya diizinkan nikah tahun ini, mudahkan ya Allah." Dan Kamil tahu nggak? Alhamdulillah waktu itu suami dapat door prize undian umroh, Masya Allah. Karena belum siap untuk umroh, minta diuangkan saja dan Alhamdulillah Kamil ternyata bisa langsung uangnya untuk kami menikah, Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kali ini aku akan sharing lagi pengalaman sholawat dari teman-teman kita. Tapi sebelumnya buat teman-teman yang punya kisah keajaiban sholawat, langsung aja kirim ke email aku meliza.arnelia@gmail.com ya. Nah, kamu klik Gmailnya, kemudian kamu klik tulis. Nah, di kepada tuh kamu masukin atau ketik email yang kamu tuju. Email aku meliza.arnelia@gmail.com. Kalau udah, kamu ketik di bagian subjek itu judulnya testimoni atau dikosongin juga boleh. Nah, ditulis email baru kamu ketik testimoninya. Di situ bisa kirim panjang kayak apa juga bisa. Jadi jangan ngetiknya di subjek ya, karena banyak yang kirimnya di subjek, akhirnya kepotong-potong testimoninya gitu. Gampang kan teman-teman? Kalau udah kalian klik bagian kanan atas tuh yang warna biru ada panah ke samping kanan gitu, ada gambar panah ke kanan gitu, itu diklik. Nah kalau itu diklik itu sudah terkirim, nanti ada notifnya kok terkirim tuh ya kan? Dan buat teman-teman yang mau beli kedua buku ini lagi special offer ya teman-teman, dari tanggal 12 sampai 31 Desember 2024 ada bonusnya, ada 3 keuntungannya. Yang pertama, kalian bisa dapetin tanda tangan aku, kemudian kalian juga bisa dapat surat kecil dari aku, dan kalian juga dapetin ebook jurnal sholawat. Beli satu, salah satunya juga tetap dapat bonus ya teman-temannya. Jadi langsung aja teman-teman klik linknya di bio atau teman-teman bisa hubungin admin. Langsung aja order sama admin ya. Nah langsung aja aku akan bacain testimoninya ya. Ini dari Mbak Evi di Cibinong. Assalamualaikum Kamil yang cantik. Waalaikumsalam Mbak Evi yang cantik. Saya Evi di Cibinong. Halo Mbak Evi, salam kenal ya. Saya mau kasih testimoni keajaiban sholawat munjiat yang saya baca. Awal-awal saya bacanya masih lihat HP terus. Sekarang alhamdulillah udah hafal Kak Mel, karena nggak dari dulu. Kenapa nggak dari dulu saya kenal ya Kak Mel? Jadi waktu itu saya pengen nikah Kak Mel. Saya sama calon suami ngumpulin uang setiap bulan tapi malah nggak kumpul-kumpul Kak. Yang ada habis kepake. Sampai suatu hari saya pasrah dan berdoa, "Ya Allah, kalau saya diizinkan nikah tahun ini, mudahkan ya Allah." Dan Kak Mel tahu nggak? Alhamdulillah waktu itu suami dapat door prize undian umroh, Masya Allah. Karena belum siap untuk umroh, minta diuangkan saja dan Alhamdulillah Kamil ternyata bisa langsung uangnya untuk kami menikah, Masya Allah. Sekarang udah berjalan 1 tahun rumah tangga saya, banyak banget Kamil testimoni yang saya dapatkan berkah sholawat. Minggu kemarin saya butuh uang 500.000 untuk bayar amanah yang mau jatuh tempo. Tapi uangnya belum ada sama sekali. Saya amalin munjiat 1000 kali. Selama 2 hari Alhamdulillah Kak Mel kasih 1 juta. Allah kasih 1 juta. Pas sore suami bilang itu ada uang di atas kulkas 1 juta buat kamu. Ya Allah Kak Mel, aku pengen nangis kala itu. Kak Mel tolong kasih tahu saya sholawat apa lagi dan berapa banyak lagi ya. Soalnya saya punya amanah yang harus dilunasin bulan Januari depan Kak Mel. Sedangkan saya tidak ada jalan keluar. Gaji saya pun habis Kak Mel untuk bayar utang riba tersebut. Tolong Kak Mel beri saya petunjuk. Terima kasih Kak Mel. Semoga Kak Mel sekeluarga sehat selalu. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya tidak perlu amalan apa lagi ya teman-teman ya. Kamu kan udah tahu nih jalannya, kamu udah ngedapetin banyak keajaiban-keajaiban dari Allah. Lalu kenapa harus bertanya amalan apa lagi? Apakah kamu tidak yakin dengan amalan yang sedang kamu jalani, dengan apa yang selama ini kamu dapatkan?
Gak main-main loh, kamu pengen nikah sama Allah dikasih jalan, tiba-tiba calon suami dapat hadiah undian umroh gratis, ya nggak? Lalu kenapa itu tidak kamu teruskan? Sholawat lagi dong. Ya, baca satu sholawat tapi istiqomah itu nggak apa-apa. Daripada mau sholawat ini, sholawat itu jadi nggak fokus. Kamu udah terbiasa baca munjat, baca munjat. Berapa banyak? Kalau bisa 1000 kali dong. Ya, kalau masalahnya besar, ya bacanya lebih besar lagi, lebih banyak lagi, lebih berat lagi. Baca. Kalau misalnya sehari-hari sambil aktivitas, paksain. Ini lagi genting nih, paksain bacanya sambil 1 kali duduk. 1000 munjat 1 kali duduk itu sekitar 4-5 jam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'alat darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Terus begitu. Ya, beda hasilnya ketika kita baca sedikit sama baca banyak. Beda hasilnya ketika kita bacanya iseng-iseng sama kita bacanya sungguh-sungguh beda. Walaupun keduanya sama-sama ada hasil. Untuk masalah yang kita benar-benar udah berat, ayo teman-teman. Gencarin baca sholawatnya sungguh-sungguh. Jangan males-malesan, pengen ditolong Allah secepatnya tapi kitanya males-malesan. Sholatnya juga entar-entaran, nih bagaimana mau ditolong. Ya, ayo Mbak baca sholawatnya ditambahin lagi. Dikencengin lagi, istiqomahin lagi. Ya, kalau memang kekeh, Mbak, tapi aku mau ada salawat lain, ya terserah sih. Ya, mau salawat Ibrahimiyah dan lain-lain. Tapi kalau aku kasih saran ya udah deh. Tambahin salawat Fatih. Berapa banyak bebas terserah kamu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Itu baca minimal 11 kali tiap habis sholat. Ya, cobain deh teman-teman. Ya, baca terus sholawatnya. Nggak nyangka dah pokoknya. Ya Mbak ya, di Masya Allah Mbaknya udah banyak dapat keajaiban dari Allah. Tapi ya begitulah kita ya selalu aja ragu ya. Masya Allah ya Mbak Evi di Cibinong kepengen menikah. Ngumpulin duit, sama-sama ngumpulin. Mbak Evi-nya ngumpulin, calonnya ngumpulin kok nggak kekumpul-kumpul. Itu kalau kita ngandelin cara kita, ngandelin kemampuan kita. Kalau kita nggak sadar kita ada Allah. Kalau kita mengandalkan Allah beda cerita. Deketin Allah, benahi sholat, perbanyak baca sholawat. Nanti Allah kasih jalan, Allah mudahkan untuk menikah. Allah mudahkan untuk punya modal buat nikah. Entah gimana caranya. Kita nggak bisa menerka ya, kita nggak bisa Allah nanti kasih cara A nih, Allah kasih cara B. Enggak. Ya, pokoknya caranya yang tahu-tahu kita jadi nikah aja. Ada yang mungkin tiba-tiba bisa nabung, ada yang mungkin juga tiba-tiba ada job-job tambahan. Atau yang seperti dirasakan sama Mbak Evi. Tiba-tiba calon suami dari Mbak Evi dapat undian umroh gratis dari kantornya. Karena suaminya ini belum siap untuk umroh, calon suaminya pada saat itu diuangkan alhamdulillah bisa dan uangnya untuk menikah. Masya Allah, tabarakallah, akhirnya bisa nikah. Pas gak punya duit, baca salawat, ada duit. Itulah yang terus terjadi pada orang-orang yang gemar bersolawat. Receh banget. Ada ya yang komen, ada yang ngomong receh banget. Mulutnya dipakai untuk bersolawat karena uang. Ya sudah biarin aja, berarti kita tidak sepaham. Ya. Orang kita memang udah dijanjiin kok sama Allah ketika kita bersalawat Allah akan berikan kita, akan bukakan kita 70 pintu kebaikan akhirat dan 30 pintu kebaikan dunia. Lalu kita balik, aku mau salawat biar apa? Biar dapat 70 pintu kebaikan akhirat dan 30 pintu kebaikan dunia. Masa kita gak boleh? Kan Allah yang janjiin. Kalau mau keadaan berubah, sholat tahajud. Sholat tahajud. Kenapa sholat tahajud? Pengen keadaan berubah, masa nggak boleh?
Kalau puasa Senin Kemis nanti kita kalau pengen apa aja diijabah, doanya kabul. Kalau zaman dulu kan kita gitu ya, amalannya puasa Senin Kemis ya. Anak-anak tahun 90-an tuh amalannya puasa Senin Kemis tuh, diajarin sama orang tua, belum sholawat. Zaman dulu kita nggak terlalu sama sholawat ya. Belum ada YouTube, belum ada TikTok, IG dan lain-lain, medsos belum ada buat kita kenal sholawat kan teman-teman. Kalaupun kenal dari nenek, kayak aku kenal dari nenek dari aku umur 14 tahun, tapi ya aku nggak tahu kalau sholawat itu manfaatnya luar biasa sekali. Taunya baca doang gitu loh teman-teman. Pada saat itu kita disuruhnya puasa. Kalau mau doanya kabul, kalau mau sukses, kalau mau jadi orang kaya, puasa Senin Kemis. Terus kalau aku puasa Senin Kemis, biar apa? Biar sukses. Salah. Ya, kan memang udah dijanjiinnya begitu. Ya teman-temannya, jadi nggak apa-apa. Ya. Aku baca satu testimoni lagi ya teman-teman ya. Ini dari anak rantau nih. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad. Perkenalkan, nama saya anak rantau dari NTB. Halo anak rantau, salam kenal ya. Sejak kita mengamalkan sholawat dan beberapa amalan garis, banyak hal yang kita rasakan. Dari tahun 2018 sampai sekarang yang terbaik adalah yang ketiga tahap kita beli tanah. Kita tuh maksudnya saya ya teman-teman ya. Saya ingin baru ngejelasin saya, ini ada kata sayanya ya. Pokoknya kita yang aku tahu tuh saya gitu ya. Saya ingin punya anak. Alhamdulillah anak kami berumur 8 bulan. Saya ingin bercerita sedikit tentang apa yang saya alami kemarin. Ini hari Jumat, belum lewat beberapa nilainya. Piagam penghargaan dan uang 500.000 dan miyako 1. Yang mengejutkan adalah kami tidak pernah berharap dan mengira akan mendapatkan karyawan harga terbaik 2024. Sekarang kami merasa tidak percaya setelah nama saya dipanggil dan nomor karyawan disebutkan. Waktu Allah. Inikah nikmat sholawat? Malam itu aku mengucapkan sholawat munjiat sebanyak 30 kali, sholawat Jibril sebanyak 1.000 kali. Kemudian aku tanya nih teman-temannya, karena ada beberapa hal yang aku kagak paham gitu ya. Waalaikumsalam, Masya Allah, makasih testimoninya ya. Ada beberapa hal yang aku kurang paham. Karyawan, maksudnya kamu jadi karyawan terbaik di perusahaan tempatmu bekerja, betul begitu kak? Aku tunggu jawabannya ya. Terus dijawab, iya kak benar. Jadi memang ada bahasa-bahasa yang mungkin agak berbeda ya. Karena mbaknya juga kan dari NTB, tinggal di NTB gitu kan. Tapi sedikit aku agak paham nih. Jadi Masya Allah, kisah dari anak rantau di NTB. Beliau ini mulai mendawamkan sholawat Jibril dan sholawat munjiat. Pada saat itu kepengen banget punya anak. Masya Allah berkah sholawat akhirnya punya anak. Anaknya umur 8 bulan. Kemudian mbaknya juga gak nyangka baru beberapa bulan kerja tiba-tiba terpilih jadi karyawan terbaik gitu loh. Yang dapat undian, dapat hadiah. Hadiahnya uang sebesar 500.000 dan Magicom. Bacanya pada saat itu 1.000 sholawat Jibril dan munjiat 30. Pada malamnya tuh besoknya dapat hadiah. Masya Allah tabarakallah, begitu ceritanya ya mbak ya. Luar biasa banget teman-teman. Ayo dong kita jadi orang yang gemar sholawatan. Ayo dong kita biasakan mulut kita jadi mulut-mulut yang biasa bersolawat. Ayo dong jadikan hati dan pikiran kita sinkron. Kerjaannya baca sholawat. Sholawat apa terserah. Sholawat itu ada banyak banget, tapi ada satu sholawat yang paling agung yaitu sholawat Ibrahimiyah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Itu sholawat Ibrahimiyah yang biasa kita baca ketika kita sholat tahiyat akhir. Itu yang paling agung. Kenapa? Karena ada di dalam sholat. Kenapa sholawat itu disebut sholawat yang paling agung? Karena sholawat itu sholawat yang diajarkan langsung oleh Rasulullah kepada sahabatnya. Sholawat yang langsung keluar dari mulutnya Rasulullah.
Kalau teman-teman mau istiqomah ngamalin sholawat Ibrahimiyah, Masya Allah, luar biasa, bagus banget. Tapi kita cintanya udah ke munjiat ya, tapi tetap jangan tinggalin baca sholawat Ibrahimiyah minimal 10 pagi, 10 sore. Aku sendiri sudah pernah mengamalkan sholawat Ibrahimiyah benar-benar seharian 1000 itu Masya Allah banget ya. Aku ngerasa pada saat aku baca sholawat Ibrahimiyah, yang biasanya suka kena-kena wajah aku kayak tiba-tiba dibikin bagaimana gitu ya. Nggak usah deh. Aku merasa ketika aku baca sholawat Ibrahimiyah menjadi lebih legowo dalam menjalani hidup. Jadi kayak nggak ngoyo pengen ini pengen terserah Allah aja dah tuh baca sholawat Ibrahimiyah itu. Jadi kita pun merasa kayak lebih dekat sama Allah. Terus ya Masya Allahnya lagi baca sholawat Ibrahim itu bikin wajah kayak tambah cantik gitu. Kayak tambah berseri-seri gitu kalau baca Ibrahimiyah. Cobain aja teman-teman. Ya, ketika aku coba foto pakai setelah aku istiqomah baca Ibrahimiyah dengan aku tidak baca Ibrahimiyah itu beda. Kalau baca munjiat kelihatannya cantik ya, cantik gitu ya. Tapi kalau baca Ibrahimiyah cantik gitu. Cantiknya tuh cantik adem gitu loh. Masya Allah, tabarakallah. Itu deh bedanya. Jadi teman-teman kalau misalnya mau Ibrahimiyah silahkan baca Ibrahimiyah. Kita mah bingung ya, kebanyakan yang mau kita baca Ibrahimiyah, munjiat, salawat Jibril. Tapi apapun itu semua salawat bagus. Jadi jangan bingung-bingung lagi buat baca sholawat. Kita baca munjiat yuk sebelum aku tutup. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyiat wa tarfa'una biha indaka a'lat darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Salawat munjiat. Salawat yang bikin aku jadi punya kedua buku ini. Masya Allah, tabarakallah. Masya Allah. Teman-teman yang masih suka pada bingung sama kedua buku ini apa bedanya? Apa yang ada di dalam buku oranye tidak ada di buku hijau. Apa yang ada di buku hijau tidak ada di buku oranye. Jadi kedua buku ini saling melengkapi. Di sini aku buat di buku pertama ini aku buat buku ini untuk mengenalkan kalian pada sholawat. Dan di buku ini untuk menyemangati sekalian untuk tetap bersolawat. Itu perbedaan intinya ya teman-teman ya. Jadi langsung aja kalau mau belinya di masa special offer 12 Desember sampai 31 Desember 2024. Langsung aja hubungin admin atau klik linknya di deskripsi box. Oke teman-teman, makasih udah nonton. Semoga bermanfaat dan jadi motivasi buat teman-teman. Kita doakan semoga Mbak anak rantau dan juga tadi yang pertama Mbak Evi lancar terus rezekinya, dimudahkan segala urusannya sama Allah. Amin. Dan teman-teman yang nonton rezekinya barokah, doa-doanya segera diijabah. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.